Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ruang Skill Channel. Pada kesempatan kali ini Ruang Skill Channel akan memberikan penjelasan tentang pengertian jenis-jenis dan contoh majas. Oke, kita lanjutkan saja ke penjelasannya. Pengertian majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis majas. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas sindiran. Yang ketiga, majas penegasan. Apa itu majas perbandingan? Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Yang selanjutnya, majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang ditunjukkan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Untuk jenis majas sindiran yang paling sering muncul di buku sekolah seperti ironi, sarkasme, dan sinisme. Untuk yang terakhir adalah majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas. Nah, kalau untuk jenis majas penegasan seperti pleonasme, repetisi, dan aliterasi. Oke, selanjutnya kita bahas contoh macam-macam majas. Yang pertama, majas alegori, yaitu majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Yang kedua, majas metafora. Majas ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Nomor ketiga, majas metonimia. Majas ini menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan. Misalnya, sebuah merek dagang. Contohnya, jamaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. Yang keempat, majas litotes. Majas litotes, majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contoh, silahkan datang ke gubukku yang kumuh. Yang kelima, majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu majas yang merupakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contoh, dentuman itu menggelegar membelah angkasa. Yang selanjutnya keenam, majas pars pro toto. Majas ini majas yang menggunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Contoh, dari tadi pagi ia tak menampakkan batang hidungnya. Nomor 7, majas totem pro parte. Majas ini majas yang mengungkapkan keseluruhan objek, padahal
hanya sebagian objek saja. Contoh, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Nomor 8, majas eufemisme. Majas ini majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contoh, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. Nomor 9, majas personifikasi. Majas personifikasi ialah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contoh, deburan ombak memecah karang. Nomor 10, majas ironi. Majas ironi adalah majas sindiran yang digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contoh, suaranya sangat merdu sekali, seperti kaset kusut. Nomor 11, majas sarkasme. Majas sarkasme, majas ini bisa dikatakan sebagai sindiran yang kasar. Contoh, putih benar wajah kamu, sampai bisa aku sendoki bedaknya. Nomor 12, majas sinisme. Majas sinisme ini lebih bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Contoh, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya kepada aku? Nomor 13, majas pleonasme. Majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi. Contoh, dia sudah turun ke bawah. Nomor 14, majas repetisi. Majas ini merupakan pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contoh, awas, tunggu kedatanganku besok, tunggu. Nomor 15, majas retorika. Majas retorika, majas ini membentuk kalimat tanya, namun tidak memerlukan jawaban. Tujuan kalimat tanya tersebut sebagai penegasan akan suatu hal. Contoh, siapa yang tidak ingin terlahir kaya raya? Nomor 16, majas aliterasi. Majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contoh, beli baju biru bersama Budi.